Kisah Ja'far bin Abu Thalib, si burung surga. Ja'far bin Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim masuk Islam sejak awal dan sempat mengikuti hijrah ke Habasyah. Ia malah sempat mendakwahkan Islam di daerah itu. Dalam perang Mu'tah, ia diserahi tugas menjadi pemegang bendera Islam. Setelah tangan kanannya terpotong, dia memegang bendera dengan tangan kiri. Namun tangan kirinya juga terpotong, sehingga dia memegang bendera itu dengan dadanya. Akhirnya, ia mati syahid dengan tubuh penuh luka dan sayatan pedang. Di kalangan Bani Abdi Manaf ada 5 orang yang sangat mirip dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga seringkali orang salah menerka. Mereka itu adalah Abu Sufyan bin Harits bin Abdul Muthalib, sepupu sekaligus saudara sesusuan beliau. Qudsam ibnul Abbas bin Abdul Muthalib, sepupu Nabi. Saib bin Ubaid bin Abdi Yazin bin Hashim. Ja'far bin Abu Thalib, saudara Ali bin Abu Thalib. Dan Hasan bin Ali bin Abu Thalib, cucu Rasulullah. Dan Ja'far bin Abu Thalib adalah orang yang paling mirip dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara mereka berlima. Ja'far dan istrinya, Asma bin Umais, bergabung dalam barisan kaum muslimin sejak dari awal. Keduanya menyatakan Islam di hadapan Abu Bakar Asy-Siddiq sebelum Rasulullah masuk ke rumah Al-Arqam. Pasangan suami istri Bani Hashim yang muda belia ini tidak luput pula dari penyiksaan kaum kafir Quraisy, sebagaimana yang diderita kaum muslimin yang pertama-tama masuk Islam. Namun mereka bersabar menerima segala cobaan yang menimpa. Namun yang merisaukan mereka berdua adalah kaum Quraisy membatasi geraknya untuk menegakkan syiar Islam dan melarangnya untuk merasakan kelezatan ibadah. Maka Ja'far bin Abu Thalib beserta istrinya memohon izin kepada Rasulullah untuk hijrah ke Habasyah bersama-sama dengan para sahabat lainnya. Rasul pun mengizinkan. Ja'far pun menjadi pemimpin kaum muslimin yang berangkat ke Habasyah. Mereka merasa lega bahwa Raja Habasyah Najasyi adalah orang yang adil dan saleh. Di Habasyah, kaum muslimin dapat menikmati kemanisan agama yang mereka anut, bebas dari rasa cemas dan ketakutan yang mengganggu dan yang menyebabkan mereka hijrah. Ja'far bin Abu Thalib beserta istri tinggal dengan aman dan tenang dalam perlindungan Najasyi yang ramah tamah itu selama 10 tahun. Pada tahun ke-7 Hijriah, kedua suami istri itu meninggalkan Habasyah dan hijrah ke Yatsrib, Madinah. Kebetulan Rasulullah baru saja pulang dari Khaybar. Beliau sangat gembira bertemu dengan Ja'far, sehingga karena kegembiraannya beliau berkata, "Aku tidak tahu mana yang menyebabkan aku gembira, apakah karena kemenangan di Khaybar atau karena kedatangan Ja'far?" Begitu pula kaum muslimin umumnya, terlebih fakir miskin, mereka juga bergembira dengan kedatangan Ja'far. Ia adalah sosok yang sangat penyantun dan banyak membela golongan duafa, sehingga digelari Abil Masakin, bapak orang-orang miskin. Abu Hurairah bercerita tentang Ja'far, "Orang yang paling baik kepada kami golongan orang-orang miskin ialah Ja'far bin Abu Thalib. Dia sering mengajak kami makan di rumahnya, lalu kami makan apa yang ada. Bila makanannya sudah habis, diberikannya kepada kami pancinya, lalu kami habiskan sampai dengan kerak-keraknya." Belum begitu lama Ja'far tinggal di Madinah. Pada awal tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah menyiapkan pasukan tentara untuk memerangi tentara Romawi di Mu'tah. Beliau mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi komandan pasukan. Rasulullah berpesan, jika Zaid tewas atau cedera, komandan digantikan Ja'far bin Abi Thalib. Seandainya Ja'far tewas atau cedera pula, dia digantikan Abdullah bin Rawaha. Dan apabila Abdullah bin Rawaha cedera atau gugur pula, hendaklah kaum muslimin memilih pemimpin komandan di antara mereka. Setelah pasukan sampai di Mu'tah, yaitu sebuah kota dekat Syam dalam wilayah Yordania, mereka mendapati tentara Romawi telah siap menyambut dengan kekuatan 100.000 pasukan inti yang terlatih, berpengalaman, dan membawa persenjataan lengkap. Pasukan mereka juga terdiri dari 100.000 milisi Nasrani Arab dari kabilah-kabilah Lakham, Judzam, Quda'ah, dan lain-lain. Sementara, tentara kaum muslimin yang dipimpin Zaid bin Haritsah hanya berkekuatan 3.000 tentara. Begitu kedua pasukan yang tidak seimbang itu berhadap-hadapanan, pertempuran segera berkobar dengan hebatnya. Zaid bin Haritsah gugur sebagai syahid ketika dia dan tentaranya sedang maju menyerbu ke tengah-tengah musuh. Melihat Zaid jatuh, Ja'far segera melompat dari punggung kudanya, kemudian secepat kilat disambarnya bendera komando Rasulullah dari tangan Zaid, lalu diacungkan tinggi-tinggi sebagai tanda pimpinan kini beralih kepadanya. Dia maju ke tengah-tengah barisan musuh sambil mengibaskan pedang kiri dan kanan memukul rubuh setiap musuh yang mendekat kepadanya. Akhirnya musuh dapat mengepung dan mengeroyoknya. Ja'far berputar-putar mengayunkan pedang di tengah-tengah musuh yang mengepungnya. Dia mengamuk menyerang musuh ke kanan dan kiri dengan hebat.
Suatu ketika tangan kanannya terkena sabetan musuh sehingga buntung, maka dipegangnya bendera komando dengan tangan kirinya. Tangan kirinya putus pula terkena sabetan pedang musuh. Dia tidak gentar dan putus asa. Dipeluknya bendera komando ke dadanya dengan kedua lengan yang masih utuh. Namun tidak berapa lama kemudian, kedua lengannya tinggal sepertiga saja di buntung musuh. Ja'far pun syahid menyusul Zaid. Secepat kilat Abdullah bin Rawahah merebut bendera komando dari komando Ja'far bin Abu Thalib. Pimpinan kini berada di tangan Abdullah bin Rawahah, sehingga akhirnya dia gugur pula sebagai syahid, menyusul kedua sahabatnya yang telah syahid lebih dahulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sedih mendapat berita ketiga panglimanya gugur di medan tempur. Beliau pergi ke rumah Ja'far, didapatinya Asma istri Ja'far sedang bersiap-siap menunggu kedatangan suaminya. Dia mengaduk adonan roti, merawat anak-anak, memandikan dan memakaikan baju mereka yang bersih. Asma bercerita, ketika Rasulullah mengunjungi kami, terlihat wajah beliau diselubungi kabut sedih. Asma bercerita, ketika Rasulullah mengunjungi kami, terlihat wajah beliau diselubungi kabut sedih. Hatiku cemas, tetapi aku tidak berani menanyakan apa yang terjadi, karena aku takut mendengar berita buruk. Beliau memberi salam dan menanyakan anak-anak kami. Beliau menanyakan mana anak-anak Ja'far, suruh mereka ke sini. Asma kemudian memanggil mereka semua, dan disuruhnya menemui Rasulullah. Anak-anak Ja'far berlompatan kegirangan mengetahui kedatangan beliau. Mereka berebutan untuk bersalaman kepada Rasulullah. Beliau menengkurapkan mukanya kepada anak-anak sambil menciumi mereka penuh haru. Air mata beliau mengalir membasahi pipi mereka. Asma bertanya, "Ya Rasulullah, demi Allah, mengapa Anda menangis? Apa yang terjadi dengan Ja'far dan kedua sahabatnya?" Beliau menjawab, "Ya, mereka telah syahid hari ini." Mendengar jawaban beliau, maka reduplah senyum kegirangan di wajah anak-anak. Apalagi setelah mendengar ibu mereka menangis terseduh-seduh. Mereka diam terpaku di tempat masing-masing, seolah-olah seekor burung sedang bertengger di kepala mereka. Rasulullah berdoa sambil menyeka air matanya, "Ya Allah, gantilah Ja'far bagi anak-anaknya. Ya Allah, gantilah Ja'far bagi istrinya." Kemudian beliau bersabda, "Aku melihat, sungguh Ja'far berada di surga. Dia mempunyai dua sayap berlumuran darah dan bertanda di kakinya.